terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, pada hari ini kami sudah kehadiran narasumber. Untuk kali ini kita akan berbincang terkait dengan Hari Kebersihan Menstruasi yang ternyata selalu diperingati setiap tanggal 28 Mei, yaitu Hari Kebersihan Menstruasi Dunia. Dan pastinya apa saja nih yang harus dipersiapkan bagi anak-anak ya dalam Hari Kebersihan Menstruasi. Sudah hadir di studio Sapa Sulsel pada hari ini Fitri selaku koordinator Hari Kebersihan Menstruasi Sobat Lemina, yang dimana Sobat Lemina ini adalah salah satu komunitas yang akan mengadakan sebuah program edukasi untuk Hari Kebersihan Menstruasi di tanggal 28 Mei. Halo, selamat pagi. Halo. Apa kabar Fitri? Baik, alhamdulillah. Nah, kalau tanggal 28 Mei ini selalu diperingati sebagai Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia ya. Tapi sebelum itu kita juga pengen mengetahui nih, sebelum mengetahui programnya dan juga edukasi apa yang nanti akan diberikan oleh Sobat Lemina, kita pengen kenalan dulu nih dengan Sobat Lemina. Itu apa sih sebenarnya? Sobat Lemina itu kita taunya singkatan dulu ya. Lemina itu adalah lembaga mitra ibu dan anak yang visi misinya itu lebih untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ibu dan anak. Jadi fokus kegiatan-kegiatan Lemina itu sendiri itu lebih kepada anak dan orang tua sebenarnya. Banyak kegiatan-kegiatan Lemina itu lebih tekankan ke sekolah-sekolah dasar dengan berbagai macam kegiatan gitu. Nah, di Lemina itu sendiri itu ada yang namanya komunitas juga ya. Karena kan pas awal didirikan Lemina itu tahun 2009, kemudian menjadi lembaga itu di tahun 2000. Jadi 2009 itu merupakan komunitas dan akhirnya berubah menjadi lembaga tahun 2010. Mitra Ibu dan Anak di tahun 2010. Oh, fokusnya adalah ibu dan anak ya. Berarti nanti tanggal 28 Mei ini apakah kegiatan rutin untuk Hari Kebersihan Menstruasi apa seperti apa? Iya. Ini sebenarnya kalau bulan Mei itu hari spesialnya program ya, MKM, karena ada berbagai macam rangkaian kegiatan. Nah, salah satunya itu adalah nanti kita melakukan kampanye Menstrual Hygiene Day di hari Ahad nanti tanggal 29. Kenapa jatuhnya di tanggal 28 Mei? Karena rata-rata siklus menstruasinya perempuan itu adalah 28 hari dan lama periode menstruasinya itu adalah 5 gitu, 5 hari seperti itu. Itu makanya disebut kenapa tanggal menstruasi Hari Sedunia itu tanggal 28 Mei gitu. Oh ya, 28 Mei adalah siklusnya, kemudian lama menstruasinya 5 ya. Jadi gitu. 28 bulan 5 seperti itu. Tapi untuk sasarannya ini apakah anak-anak atau perempuan gitu? Perempuan usia berapa seperti apa? Iya, kalau untuk kembali ke visi misi yayasan dulu ya Mbak ya. Karena kalau ke yayasan di sini lebihnya fokus ke anak. Jadi kita itu program-program kegiatannya itu khusus manajemen kebersihan menstruasi itu dia sasarannya itu sekolah dasar gitu. Jadi program MKM itu sendiri itu mulai dilaksanakan oleh Yayasan Lemina itu di tahun 2019. Pertama kalinya itu di SD Impres Lembana kita edukasinya menstruasi bukan hanya untuk anak perempuan tapi juga anak laki-laki kelas 4, 5, 6. Oh, seperti itu. Jadi anak laki-laki juga mengetahui ya seperti apa menstruasi itu. Apa sebenarnya edukasi yang diberikan kepada anak-anak? Edukasi yang diberikan itu kita lebih ke pengertiannya dulu nih, Pak Inu MKM. Mungkin banyak dari pemirsa juga yang belum tahu manajemen kebersihan menstruasi itu seperti apa. MKM itu singkatan dari manajemen kebersihan menstruasi, yaitu pengelolaan kebersihan dan kesehatan menstruasi untuk perempuan. Tapi karena fokusnya anak-anak, kita edukasinya itu adalah kalau misalnya menstruasi itu anak-anak diajarkan untuk pakai pembalut yang bersih.
dapat diganti sesering mungkin. Jadinya anak-anak tuh tahu kalau misalnya mau ganti pembalut itu ada durasi waktunya 4-5 jam gitu. Jangan sampai tunggu kalau darah menstruasi itu penuh di pembalut baru diganti gitu. Kemudian anak-anak itu diberikan akses untuk pembuangan pembalut. Jadi anak-anak itu diajarkan kalau buang pembalut sudah dipakai jangan sembarangan ya. Buangnya di tempat sampah tertutup, jangan di sungai atau di kloset yang paling banyak itu mereka lakukan. Kemudian di MKM itu anak-anak itu diberikan akses juga tentang kalau misalnya mau ganti pembalut itu harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir supaya kalau misalnya ada kuman atau bakteri yang menempel di tangan itu tidak langsung tersentuh dengan vagina. Kemudian akses air itu penting baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian akses terhadap toilet. Jadi pada saat kami melaksanakan program ini juga itu kami menyarankan kepada sekolah itu untuk kalau misalnya toilet perempuan dan laki-laki itu harus terpisah supaya ada privasi gitu. Nah, contohnya itu adalah mungkin pintunya itu bisa terkunci dari dalam, ataupun tidak terganjal dengan batu dan lain sebagainya. Itu yang membuat anak-anak itu lebih nyaman kalau misalnya ganti pembalut di sekolah maupun di rumah. Wah, jadi ada banyak hal-hal yang kemudian penting nih harus diketahui ya, khususnya untuk anak-anak perempuan, karena kalau di kelas 4, 5, 6 ini bisa jadi pastinya biasanya di kelas 4 atau 5 itu pertama kali ya anak perempuan itu mengalami menstruasi seperti itu. Kemudian mengapa Sobat Lemina akhirnya menganggap ini penting gitu, akhirnya dilaksanakan kegiatan setiap tanggal 28 Mei? Iya, penting untuk dilaksanakan setiap tanggal 28 Mei itu sebagai bagian daripada sosialisasi juga ya Mbak ya. Karena pada saat kami menjalankan program itu kami melakukan diskusi tentang menstruasi itu untuk mengetahui bagaimana sih pengetahuan awal anak-anak ini tentang menstruasi. Nah, pada saat diskusi dan sebagainya itu ada hal yang menarik, ada temuan studinya dari kita bahwa anak umur 9 tahun itu sudah ada yang menstruasi gitu. Jadi anak umur 9 tahun itu dia masih terlalu kecil sebenarnya, belum tahu apa yang harus dilakukan. Makanya pada waktu itu ketika ditanya dia cemas dan takut, kok tiba-tiba ada darah ya di celana dalam, apakah saya sakit dan sebagainya. Jadi itu penting supaya dia itu bisa tahu dan siap menghadapi menstruasi pertamanya. Kemudian untuk anak laki-laki juga, kenapa penting untuk diajarkan menstruasi supaya dia bisa menghormati teman perempuan yang sedang menstruasi dengan apa? Dengan tidak membuli, mengejek gitu. Nah, pada saat kami tanyakan ke 194 anak laki-laki pada saat diskusi itu, hampir 95%-nya itu tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika lihat temannya yang tembus. Khususnya untuk anak-anak laki-laki, cowok ya, kan biasanya marak terjadi akhirnya pembulian, mengejek gitu anak perempuan tersebut. Akhirnya anak perempuannya jadi takut, malu, dan insecure ya, seperti itu. Tapi untuk tahun ini akan seperti apa tema yang diusung dan di mana nih akan dilakukan? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sofi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara masih membahas terkait dengan manajemen kebersihan menstruasi, yang ini adalah hal yang penting juga untuk diketahui anak-anak perempuan, termasuk juga anak laki-laki. Nah, tadi Mbak Fitri udah menjelaskan ya seperti apa edukasi yang kemudian diberikan. Ternyata juga sudah melakukan diskusi, survei juga terkait dengan apa nih tanggapan anak-anak terkait menstruasi. Nah, untuk tahun ini akan dilaksanakan di mana kegiatan tanggal 28 Mei nanti? Iya, kalau tahun lalu kan pandemi ya Mbak ya, lebih banyak ke virtualnya. Sekarang itu Yayasan Lemina itu untuk kegiatan MKM itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama sebenarnya hari ini jam 4 sore kita ada kegiatan talkshow juga dengan tema Jangan Tabu Bicara Menstruasi. Di kegiatannya finisi poin ya. Kemudian nanti di tanggal 28
28 Mei itu sore ya sekitar jam 4 itu ada bedah buku. Kebetulan pada saat kegiatan kemarin itu kita kerjasama dengan mitra, kita buat sebuah komik untuk anak-anak. Jadi kita bedah komik untuk anak-anak itu diperkhususkan untuk ibu dan orang tua kalau misalnya mau mengedukasi anaknya, bekerjasama. Ya, judulnya Menstruasi Pertama Mika, yang mungkin masyarakat umum bisa download di websitenya Lemina gitu. Nah, kemudian nanti puncaknya itu di hari Ahad, di tanggal 29 Mei kita ada kampanye bagi-bagi menstrual hygiene kit di Car Free Day-nya Boulevard gitu. Oke, gitu. Untuk tahun ini memperingati Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia, apa nih temanya? Lebih kepada jangan tabu bicara menstruasi sih. Oh, jangan tabu bicara menstruasi. Berarti masih banyak juga yang tabu soal ini. Tapi bagaimana dengan orang tua dari anak-anak ini? Bagaimana mungkin teman-teman Lemina juga kan tadinya sudah melakukan survei juga. Mungkin sempat juga ngobrol-ngobrol sama orang tua. Bagaimana sebenarnya yang dilakukan orang tua selama ini ketika anak perempuan itu menstruasi seperti itu? Apakah sudah sesuai nih dengan manajemen kebersihan yang ideal? Oke. Iya. Pada saat kami menjalankan program MKM di sekolah dasar itu, sasarannya kami itu bukan hanya anak-anak, tetapi guru dan orang tua juga ikut sosialisasi gitu. Nah, rata-rata orang tuanya itu ketika kami berdiskusi, pernah nggak berbicara menstruasi kepada anak? Jarang gitu. Karena ketika kami bertanya kepada anak-anak itu, kamu tahu nggak pengertian menstruasi itu seperti apa? Mereka geleng-geleng kepala. Anak laki-laki pun yang kita tanya orang tuanya pernah meminta anak untuk membeli pembalut, terus anak laki-laki pernah. Rata-rata orang tuanya bilang pernah, tapi jarang mengedukasi anak laki-lakinya untuk tahu apa sih kegunaan pembalut yang ia beli gitu, seperti itu gitu. Jadi keterbatasan informasinya orang tua untuk mengajarkan menstruasi kepada anak dengan tepat dan benar itu masih sangat kurang sekali gitu. Jadi melalui MKM ini kami sama-sama mengajak guru dan orang tua itu untuk lebih care terhadap menstruasi itu sejak dini, karena beberapa faktor yang tadi itu anak-anak itu belum siap sebenarnya menghadapi menstruasi pertama karena dari orang tuanya juga informasinya itu belum tepat gitu. Takutnya nanti kalau misalnya anak-anak itu mencari tahu informasinya dari luar yang tidak tepat gitu, akan salah menerima info gitu dan sebagainya. Jadi perlu ditekankan orang tua dan guru itu, ayo sama-sama kita belajar tentang edukasikan ke anaknya tentang berarti menstruasi. Orang tua sudah harus membicarakan terkait dengan menstruasi kepada anak. Idealnya umur berapa sih anak-anak tuh bisa diajak ngobrol terkait menstruasi? Iya, kalau di buku komik itu Mbak, Oke, ini ya buku komiknya. iya, itu buku komik adalah media edukasi yang diajarkan ke anak-anak kelas 4, 5, 6 gitu. Di bagian buku komik itu kita ajarkan bahwa rata-rata usia menstruasi itu di umur 10 sampai 15 tahun gitu. Tetapi kalau berdasarkan studi itu yang kita temukan umur 9 tahun udah menstruasi gitu. Pertanyaannya Mbak Winda tadi itu, kapan sebaiknya anak itu diajarkan menstruasi, itu hampir sama juga dengan pertanyaan orang tua gitu. Dan alangkah baiknya kalau misalnya mau mengajarkan menstruasi ke anak itu kalau sudah mulai kelihatan ciri-ciri pubertas yang ada pada dirinya gitu. Jangan sampai kita bilang 10 tahun, 9 tahun udah menstruasi gitu, ataupun 11 tahun 10 tahun udah menstruasi. Berarti ketika melihat ada ciri-ciri anaknya sudah ada perubahan untuk menuju ke masa pubertas, itu sudah bisa dikomunikasikan. Oke, terakhir Mbak Fitri, apa nih yang ingin disampaikan kepada pemirsa Kompas TV dan juga apa harapan ke depannya? Silakan. Ya, harapan ke depannya semoga para orang tua, guru, kakak maupun ayah itu lebih berperan untuk mengajarkan edukasi menstruasi kepada anak perempuan dan laki-laki. Supaya apa? Supaya anak-anak perempuan itu lebih siap menghadapi menstruasi pertamanya, tidak cemas, takut maupun malu, dan anak laki-laki itu bisa menghormati temannya sebagai perannya sebagai seorang ayah, kakak maupun teman. Baik, terima kasih Mbak Fitri selaku volunteer dari Sobat Lemina dan merupakan koordinator manajemen kebersihan menstruasi Sobat Lemina. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Informasinya pastinya sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa Kompas TV, bagaimana kemudian orang tua harus
mengedukasi anaknya ketika ada tanda-tanda pubertas terkait dengan apa sih sebenarnya menstruasi dan apa yang harus dilakukan. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini dan kita akan bertemu lagi tentunya dengan perbincangan-perbincangan menarik berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, khususnya ketika Anda berada di dalam ruangan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Terima kasih, saya Winda Anggreni pamit undur diri dan sampai jumpa.